Coba, bayangkan sebentar ya. Kalau misalnya saya kasih tahu Anda yang sedang mendengarkan ini, bahwa hal yang paling kuat, paling revolusioner yang bisa Anda lakukan buat kesehatan otak Anda hari ini itu justru sama sekali nggak butuh aktivitas apa-apa. Nggak ngapa-ngapain sama sekali ya maksudnya? Iya benar, nggak ngapa-ngapain. Anda nggak perlu download aplikasi meditasi yang mahal itu, nggak perlu dengerin kompilasi suara hujan di YouTube, dan pasti nggak perlu minum jus sayuran yang rasanya aneh itu. Anda cuma perlu melakukan kehampaan, keheningan total. Rasanya agak bertolak belakang sama insting kita sebagai manusia modern ya? Sangat bertolak belakang. Kan biasanya kalau kita ngomongin soal penyembuhan atau kesehatan, mindset kita tuh selalu nambah. Kayak kita harus lari pagi, atau kita harus minum suplemen ini itu. Harus ada intervensi aktif lah pokoknya. Ya kan nyata. Ada aksi, terus ada reaksi. Bener banget. Makanya kalau kita ngurangin sesuatu, apalagi cuma sekedar duduk diam, itu sering banget disalahartikan sebagai kemalasan. Padahal nih ya, dari sudut pandang biologi dasar, tubuh kita itu punya bahasa penyembuhannya sendiri. Dan bahasa itu seringkali baru kedengaran pas kita berhenti berteriak ke tubuh kita. Wah, kalimat yang bagus banget. Berhenti berteriak ke tubuh kita. Dan obrolan mendalam kita hari ini tuh kerasa pas banget momennya. Hari ini, tanggal 12 Maret 2026. Berarti minggu depan, tepatnya 19 Maret, kita di Indonesia bakal nyambut sebuah anomali modern yang indah banget, yaitu Hari Raya Nyepi. Iya, dan yang bikin tahun ini spesial banget, Nyepi itu barengan sama hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ya. Pas banget menjelang Lebaran. Betul. Ini persimpangan waktu yang langka banget, di mana jutaan orang secara bersamaan ngelakuin refleksi dan penyucian diri. Makanya untuk eksplorasi kita kali ini, kita ambil referensi dari sebuah dokumen riset komprehensif yang judulnya Hari Nyepi, Belajar dari Hening. Riset yang sangat menarik ngomong-ngomong. Setuju banget. Jadi misi kita hari ini tuh bukan cuma ngebahas ritual budayanya ya, tapi mari kita bedah ini pelan-pelan dari sisi sainsnya. Kenapa sih otak kita tuh secara harfiah butuh banget yang namanya jeda? Buat nyelamatin kewarasan kita di era digital ini? Tapi sebelum kita ngomongin obatnya, kayaknya kita perlu nengok sebentar ke penyakitnya deh. Maksudnya, realitas kebisingan kita saat ini ya? Iya bener. Seberapa bising sih dunia kita sekarang? Kalau kita tak lihat data dari WHO nih ya, situasinya tuh lumayan mengkhawatirkan. WHO sekarang masukin kebisingan lingkungan itu sebagai salah satu resiko kesehatan terdepan, posisinya persis di bawah polusi udara loh. Wow, persis di bawah polusi udara. Berarti bahaya banget dong. Sangat. Dan ini bukan cuma soal suara klakson macet atau mesin pabrik ya. Ada meta-analisis besar yang nunjukin kalau orang yang terus-terusan kena kebisingan lingkungan, resiko depresinya itu naik 1,23 kali lipat. Sistem sarafnya kayak disuruh siaga terus ya. Persis, siaga terus-menerus tanpa henti. Tapi saya ngerasa ya, kebisingan yang paling parah sekarang itu malah yang nggak ada suaranya sama sekali. Maksud saya, kebisingan kognitif. Kayak layar handphone kita, notifikasi yang nyala diam-diam, berita buruk yang seliweran, atau ekspektasi sosial di sosmed. Sains sangat setuju sama pengamatan itu. Dan angka di Indonesia itu ngasih gambaran yang sangat nyata. Rata-rata kita tuh ngabisin sekitar 5,7 jam sehari cuma buat natap layar. 5,7 jam. Wah, itu hampir 1/4 hari ya. Benar. Dan dampaknya ke generasi muda kita, ini sesuatu yang harus kita lihat dengan penuh empati ya. Data dari UNICEF di tahun 2022 nyatet ada sekitar 15,5 juta remaja Indonesia yang punya masalah kesehatan mental akibat tekanan digital ini. 15,5 juta jiwa. Itu angka yang besar banget loh. Iya, itu hampir 35% populasi remaja kita. Apalagi kalau screen time mereka lebih dari 2 jam setelah pulang sekolah, kerentanannya tuh melonjak drastis. Tahu nggak, saya tuh sering dengar orang yang lebih tua, kayak ngeluh gitu. Ngejudge anak zaman sekarang dibilang lemah karena nggak bisa lepas dari HP. Tapi saya beneran nggak setuju sih sama pandangan itu. Kita nggak bisa menghakimi gitu aja. Setuju, kita harus posisikan diri dengan lebih lembut ya. Bener. Coba deh bayangin, perhatian otak kita itu ibarat lampu sorot tunggal di panggung teater yang gelap. Selama ribuan tahun, lampu sorot itu cuma perlu fokus ke 1 atau 2 aktor aja. Kayak nyari makan atau ngobrol sama tetangga. Terus sekarang di dunia digital? Nah, sekarang tuh lampu sorotnya dipaksa gerak kilat. Nyorot ratusan aktor yang lari-larian tiap detik. Baca berita perang, sedetik kemudian balas email bos, terus lihat video lucu.
Lampu sorotnya nggak rusak, dan generasi kita nggak lemah. Cuma bohlamnya kepanasan aja, karena geraknya terlalu brutal. Analogi bohlam kepanasan itu akurat banget secara neurologis loh. Di tingkat sel, fenomena itu kita sebut sebagai penipisan sumber daya kognitif. Otak kita, terutama korteks prefrontal ya, itu ngabisin energi yang sangat masif tiap kali kita ganti fokus. Oh, bagian yang ngatur emosi itu ya? Betul, makanya ada istilah doom scrolling kan, kebiasaan kita nge-scroll berita negatif terus-terusan. Itu bikin siklus yang ironis. Kita cemas, terus kita cari info di layar buat ngenenangin diri, tapi infonya malah bikin lampu sorot kita makin pecah fokusnya. Jadi niatnya nyari kelegaan malah ketemu kelelahan ya ujung-ujungnya? Tepat sekali, energinya habis duluan sebelum sempat nenangin diri. Nah, ini bikin saya mikir tentang kebiasaan saya sendiri nih. Dan mungkin Anda yang dengerin di rumah juga sering lakuin ini. Kalau lagi capek banget mentalnya, saya biasanya coba relax dengan nambahin sesuatu. Saya setel musik klasik atau nyalain white noise suara hujan gitu. Asumsinya buat nutupin kebisingan yang buruk pakai kebisingan yang baik ya? Bener banget. Tapi dari riset yang kita kumpulin buat eksplorasi ini, ternyata asumsi saya tuh keliru ya. Sangat keliru. Walaupun ya niatnya memang baik, ada studi yang elegan banget di jurnal Heart. Peneliti pengen lihat efek berbagai musik relaksasi ke fungsi jantung dan pernafasan. Nah, mereka nyelipin jeda keheningan total selama 2 menit aja di antara lagu-lagu itu. Cuma sebagai transisi. Oke. Terus apa yang terjadi pas jeda 2 menit itu? Hasilnya bikin mereka kaget. Keheningan 2 menit itu terbukti secara objektif jauh lebih menenangkan dari musik relaksasi manapun yang mereka tes. Tekanan darah pesertanya turun lebih drastis dan sirkulasi darah otak jadi stabil banget. Tunggu dulu. Jadi, diem bener-bener tanpa suara, itu malah lebih efektif dari musik yang dibikin khusus sama terapis? Kok bisa gitu mekanismenya? Iya, soalnya gelombang suara itu kan selembut apapun suaranya, tetap aja informasi fisik yang masuk ke telinga kita. Otak umum tetap dituntut buat kerja. Nangkep frekuensi, diubah jadi sinyal listrik, diproses lagi. Itu semua butuh energi loh. Oh iya ya, mesinnya tetap nyala berarti. Bener. Pas Anda masuk ke hening total, proses itu mendadak berhenti. Ketiadaan input ini ngirim sinyal aman ke otak. Ngasih kesempatan sistem saraf parasimpatetik, mode istirahat tubuh kita, buat ambil alih sepenuhnya dari sistem stres yang selalu siaga. Masuk akal banget. Dan ini langsung ingetin saya sama studi dari Duke University tahun 2013 yang bikin saya melongo pas bacanya. Karena ceritanya mirip nih. Mereka awalnya nggak niat neliti keheningan kan? Iya, mereka cuma ngetes efek berbagai suara ke tikus. Suara musik, white noise, macam-macam deh. Terus mereka pakai 2 jam keheningan total tiap hari cuma buat kelompok kontrol aja. Buat garis start, gitu ibaratnya. Betul. Tapi pas mereka ngebedah otak tikus-tikusnya, hasilnya malah bikin seisi lab kebingungan. Keheningan total itu ternyata bukan cuma ngisirahatin otak, tapi memicu neurogenesis. Pertumbuhan sel otak baru kan? Wait, serius? Cuma karena diam? Serius, sel saraf yang baru lahir beneran tumbuh. Dan yang krusial itu kan di mana sel barunya tumbuh. Bagian apa namanya? Di hipokampus. Itu pusat kendali memori, pembelajaran, dan yang paling penting, regulasi emosi kita. Area ini biasanya malah menyusut loh pada orang yang depresi kronis. Jadi sains membuktikan kalau hening itu bukan ruang kosong. Hening itu ibarat pupuk yang numbuhi jaringan otak baru buat bantu kita ngadepin stres. Wah, merinding saya dengernya. Terus saya juga baca riset yang lebih baru dari tahun 2025. Ini objeknya manusia, bukan tikus lagi. Mereka neliti orang yang sengaja hening selama 3 hari penuh. Dan hasilnya ada perubahan fisik di gelombang otaknya kan? Iya, otaknya tuh bukan cuma numbuhin sel baru, tapi kayak nyambung ulang kabel-kabelnya gitu loh. Rewiring. Fenomena rewiring ini nyata banget. Sehari-hari otak kita jalan pakai gelombang beta yang cepat buat waspada dan mecahin masalah. Tapi pas dikasih hening 3 hari, frekuensinya geser stabil banget ke gelombang alfa dan theta. Kenapa otaknya milih ganti frekuensi gitu? Karena otak itu kan mesin yang sangat efisien. Pas nggak ada layar yang minta perhatian, nggak ada krisis, listrik di otak melambat dan merata. Gelombang alfa dan theta ini tuh rumahnya ketenangan batin dan fokus mendalam. Jadi emosinya lebih stabil ya? Jauh lebih stabil. Pesertanya ngerasa hal kecil yang biasanya bikin marah udah nggak terasa mengancam lagi. Dan efek perisai emosi ini bertahannya berminggu-minggu loh setelah masa hening selesai. Wow. Jadi keheningan itu bukan cuma tombol pause ya, tapi tombol reset sekaligus upgrade. Fakta sains ini menakjubkan banget.
Tapi di saat yang sama, ini bikin kita sadar dan ngerasa rendah hati ya. Gimana tuh maksudnya? Ya, berabad-abad sebelum kita punya alat MRI buat ngebuktiin sel otak baru ini, masyarakat Bali tuh udah mempraktikkannya lewat catur berata penyepian. Pas kita beda 4 prinsip nyepi ini, rasanya kita kayak lagi baca cetak biru digital detox paling canggih di dunia. Sangat sulit buat nggak kagum ya. Konsepnya tuh presisi banget sama literatur medis modern. Coba kita bahas prinsipnya satu-satu buat pendengar kita. Pertama itu amati geni, nggak nyalain api atau lampu. Secara psikologis, ini kan ngelambangin nahan amarah. Terus kedua, amati karya, nggak bekerja. Ini penting banget, ngasih izin mutlak ke diri sendiri buat lepas dari tuntutan produktivitas. Bener. Ketiga, amati lelungan, nggak bepergian. Memaksa kita diam di tempat tanpa pelarian. Nah, yang keempat, ini yang paling relevan buat kita sekarang. Amati lelanguan. Berhenti mencari hiburan. Nggak ada TV, nggak ada sosmed. Bayangin aja, ini eksperimen digital detox kolektif terbesar di bumi loh. Jutaan orang nyabut colokan bareng-bareng di hari yang sama ya. Kalau kita fokus ke amati lelanguan ini, penghentian distraksi ini memicu mekanisme yang luar biasa penting di otak, yaitu mengaktifkan Default Mode Network atau DMN. Oh, DMN. Saya pernah dengar ini. Kalau saya boleh pakai analogi nih, DMN itu ibarat kru kebersihan shift malam di gedung perkantoran nggak sih? Mereka baru bisa kerja rapi-rapi pas semua karyawan udah pulang dan kantornya sepi. Analogi yang sangat brilian. Emang persis gitu cara kerjanya. DMN ini jaringan besar yang nyambungin banyak area otak. Pas kita lagi sibuk balas email atau nonton video, DMN ini mati. Dia baru nyala penuh pas kita nggak fokus ke tugas dari luar. Terus apa yang kru kebersihan ini lakuin pas gedungnya udah sepi? Mereka mulai beres-beres, tugas introspeksi yang vital, mengonsolidasi ingatan, bantu kita memahamin pengalaman hidup, merenungkan diri kita ini siapa, dan bahkan ngebangun empati kita ke orang lain. Tapi masalahnya di dunia modern ini kita sering banget ganggu jam kerja DMN ya. Tragisnya begitu, bosan dikit nunggu lift, langsung buka HP. Akibatnya, kru kebersihan otak kita nggak pernah selesai kerja. Tanpa hening, kita pelan-pelan bisa kehilangan kemampuan buat memproses siapa diri kita sebenarnya loh. Wah, pantesan banyak dari kita ngerasa kayak, hidup segan mati tak mau gitu ya. Nggak ada waktu buat ngintegrasiin pengalaman sendiri. Dan menariknya nih, efek nyepi ini nggak cuma ngebersihin internal kita. Data BMKG nyatat emisi gas rumah kaca di Bali turun 33% pas nyepi. Alamnya secara harfiah ikut bernafas lebih lega ya. Benar. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, coba deh pikirin. Kapan sih terakhir kali Anda benar-benar duduk, diam, tanpa layar, tanpa musik, dan tanpa ngerasa bersalah karena nggak produktif? Pertanyaan yang sering bikin kita nggak nyaman sih itu. Dan wajar kalau nggak nyaman. Lari dari keheningan kan udah jadi kebiasaan standar kita sekarang. Makanya tradisi memaksakan keheningan ini muncul di banyak budaya loh. Iya, dari dokumen kita juga kelihatan. Ini bukan cuma di Bali. Di agama Yahudi ada Syabat, 25 jam matiin teknologi tiap akhir pekan. Istilah mereka tuh bagus banget. Disconnect to reconnect. Terus dalam tradisi Buddha ada Vipassana, 10 hari diam total. Bahkan eksekutif di Silicon Valley sekarang juga pada ikutan retret keheningan kan. Padahal mereka yang bikin algoritma layar kita. Ironis banget emang. Tapi tunggu dulu, saya pengen jadi semacam advokat setan di sini sebentar. Gimana kalau ada pendengar kita yang lagi ngelewatin masa-masa sangat berat? Saya sendiri pernah ngalamin. Kadang sendirian dalam diam itu malah rasanya kayak hukuman. Otak kayak nyerang balik pakai skenario buruk. Apakah isolasi ini selalu baik? Terutama buat yang lagi depresi. Saya bersyukur banget Anda ngangkat poin ini. Ini batasan yang sangat penting dan nggak boleh diabaikan. Psikologi modern tuh tegas bedain antara self-determined solitude, kesendirian yang kita pilih secara sadar, sama isolasi buat pelarian. Bedanya di mana tuh? Kapan heningnya jadi bahaya? Tanda bahaya utamanya kalau hening itu memicu yang namanya ruminasi. Itu kondisi pas pikiran kita terjebak muter memori negatif atau ketakutan. Kayak kaset rusak yang nggak bisa dimatiin. Kalau pas diam suara kritik di kepala malah makin kejam, itu sinyal bahaya. Oh, jadi malah makin nyerang diri sendiri ya? Betul. Tanda lainnya kalau Anda pakai hening buat menghindari teman atau keluarga, padahal lagi butuh banget dukungan sosial. Jadi keheningan itu ibarat pisau bedah ya. Di tangan ahli dengan niat yang tepat, dia menyembuhkan.
Tapi kalau dipakai sembarangan pas kondisi kita lagi rapuh banget, malah bisa ngelukain. Tepat sekali. Evaluasi terus rasanya. Kalau bikin panik, langsung hentikan. Nggak ada paksaan. Ngobrol sama temen atau profesional itu jauh lebih bijak daripada maksain diem di kegelapan sendirian. Penjelasan ini sangat melegakan sih. Biar diskusi kita ini tetap penuh empati ke semua orang, nggak ada yang gagal istirahat, coba karena pikirannya lagi riuh. Lakukan pelan-pelan aja. Nah, ngomong-ngomong soal pelan-pelan, gimana kita bawa konsep personal nyepi ini ke rumah kita tanpa harus takut ketinggalan email penting dari bos? Pendekatannya bisa dari hal yang paling kecil kok. Literatur digital detox nyaranin level 1 dulu, micro detox. Micro detox, seberapa mikro tuh durasinya? Bisa dimulai dari nge-mute notifikasi sosmed pas jam kerja. Tapi yang paling krusial tuh pas malam hari. Coba nyalain mode Do Not Disturb di HP Anda minimal 2 jam sebelum tidur. Kenapa harus 2 jam sebelum tidur? Karena cahaya dari layar itu ngehancurin transisi alami otak. 2 jam tanpa layar itu beneran nurunin hormon stres kortisol dan ngasih ruang buat kru kebersihan DMN tadi buat siap-siap nutup kantor. Wah, saya suka banget ini. Kayak amati lelangwan versi mini tiap malam ya. Terus di sumber kita juga ada taktik namanya 5-minute nyepi meditation. 5 menit doang. Emang ngaruh ya? Dan prakteknya gimana tuh? Sangat ngaruh kalau ada niatnya. Gampang banget kok. Cuma duduk, nyaman, tutup mata, nggak usah baca mantra atau apa. Tugas Anda cuma satu, dengarkan suara dari keheningan itu sendiri. Rasakan udaranya pas TV nggak nyala. Tapi otak saya pasti bakal mulai mikirin kerjaan besok pagi tuh. Kalau gitu gimana? Biarin aja dia teriak sebentar. Jangan dimarahin pikirannya, jangan ngerasa gagal. Ibarat lihat mobil lewat depan rumah aja, amati bentar terus tarik lagi fokusnya ke hening di ruangan itu. 5 menit ini pelan-pelan ngajarin otak kalau ketiadaan stimulasi itu bukan ancaman, tapi tempat istirahat. Praktis banget. Terus buat yang mungkin otaknya terlalu penuh buat diem, di sumber kita ada solusi jembatan yang brilian banget, yaitu journaling atau menulis reflektif. Riset Dr. James Pennebaker emang ngebuktiin ya, mindahin isi kepala ke kertas itu ningkatin imun dan ngeredain depresi. Betul. Dan kita bisa gabungin ini sama kerangka catur brata loh. Bayangin malam ini sebelum tidur, Anda siapin buku catatan dan nanya 4 hal ini ke diri sendiri. Mulai dari amati geni ya. Iya, berdasarkan amati geni. Api emosi apa yang hari ini saya biarkan menyala dan gimana saya bisa mademinnya besok. Terus amati karya. Berapa banyak kerjaan hari ini yang cuma biar kelihatan sibuk aja tanpa makna nyata. Lanjut ke amati lelunguan, buat ngecek kemana pikiran kita lari. Apakah pikiran saya hari ini lebih banyak lari ketakutan ke masa depan atau terseret penyesalan masa lalu? Dan yang terakhir, amati lelangguan. Dari semua tontonan hari ini, mana yang benar-benar mulihin energi saya dan mana yang diam-diam malah nguras habis. 4 pertanyaan simpel yang bisa jahit lagi kewarasan kita ya. Dan yang paling penting, lakuin dengan lembut ke diri sendiri. Nggak usah ngejar sempurna. Benar banget. Tanpa terasa kita udah ngobrol lumayan dalam hari ini ya. Dari nyadarin betapa bisinya dunia digital kita dan kenapa keletihan generasi kita itu sangat wajar. Dan sains udah ngebuktiin kalau hening itu punya kekuatan biologis. Mulai dari 2 menit yang lebih efektif dari musik, rewiring gelombang otak, sampai sel baru yang mekar di hipokampus. Cuma karena kita berani diam. Dan kita juga belajar ya, kalau kearifan nyepi, syabat, atau retret lainnya, itu semua ngebantu kru kebersihan DMN di otak kita buat ngerapihin identitas kita. Dan ingat, kalau sunyinya menakutkan, Anda selalu punya kendali buat nyalain lampunya lagi. Keheningan itu bukan ketiadaan loh, tapi kehadiran dari diri kita yang paling otentik. Terkadang penyembuhan bukan dari nambahin sesuatu, tapi dari keberanian membuang yang berlebihan. Betul, mengurangi, bukan menambah. Dan dengan pemikiran indah itu, kami sangat berterima kasih karena Anda udah nemenin obrolan kita hari ini. Sebelum berpisah, ada satu hal buat direnungkan. Kalau sains bisa ngebuktiin diam itu numbuhin sel saraf baru dan ngubah kepanikan jadi ketenangan, ide brilian apa atau kedamaian apa yang selama ini terlewat sama Anda cuma karena Anda nggak pernah ngasih ruang hening buat otak Anda menceritakannya? Coba matikan audio ini sekarang dan nikmati hening Anda sejenak ya. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.